Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang soal prediksi SNBT ya tahun 2023. Kita sudah melaju ke soal ke-13 gitu. Yaitu jika 2y kuadrat per 5 sama dengan y kuadrat, maka y plus 5 itu berapa? Nah sebelum itu kan bentuknya agak aneh ya. Kalau kita ini ya, bentar ya, ini 2y kuadrat per 5 sama dengan y kuadrat. Jadi kita tuh jangan sembarangan mencoret apa yang sama gitu. Jadi kita harus identifikasi dulu ini kalau misalnya kita coret apakah akan make sense itu, apakah logis atau gimana gitu. Jadi kita anggap suatu bilangan itu bisa negatif, bisa nol maupun bisa positif untuk semua kasus soal gitu. Jadi kalau misalnya maksudnya kalau misalnya gini ya, misalnya kita punya 2y itu sama dengan y gitu ya. Kalau kita kan bisa coret nih, nah bisa coret, jadi 2 nya sama dengan 1. Nah itu gak boleh karena si y itu bisa negatif, bisa nol, bisa positif tuh. Dan yang kita khawatirkan adalah saat y nya itu 0, karena kalau misalnya y nya 0 berarti kita tidak bisa mencoret apa yang sama gitu ya, karena apapun dibagi 0 itu ya tata definisi gitu. Bisa jadi 5 itu sama dengan 100 kalau kita kita bagiin dengan 0 gitu. Ini kan 5x 100x, kita bisa menganggap 5 itu sama dengan 100 dan itu salah sebenarnya, itu melawan hukum matematika gitu ya. Jadi jangan langsung dicoret ya, tapi harus diidentifikasi dulu sebenarnya, atau kalian anggap aja semua kasus soal itu bisa bernilai negatif, 0 maupun positif. Nah yang dikhawatirkan kalian harus tanamkan juga dalam pikiran kalian bahwa semua bilangan itu ya bisa kemungkinan 0 gitu ya. Makanya kalau kemungkinan 0 kita bisa mencoret nih. Kita bisa mencoret sehingga 2/5 itu sama dengan 1. Ini salah gitu. Apa yang harus dilakuin ya, kita harus mengenolkan gitu satu ruasnya. Kita gak boleh langsung mencoret itu dengan kedua ruas, karena kan artinya mencoret itu kan sebenarnya itu membagi dengan sesuatu yang sama. Ini kan kalau kita mencoret ini kan sama aja kayak membagi kedua ruas dengan y kuadrat gitu ya, membagi ruas dengan y kuadrat. Sedangkan y kuadrat di sini bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Tapi kan kemungkinan kalau kita negatif dan positif oke lah, bisa kita coret. Tapi kalau 0 ini nggak bisa teman-teman. Soalnya kalau misalnya sesuatu, misalnya 1 ya dibagi 0, ini tata definisi gitu. 2 pun ini tata definisi gitu ya. Makanya ini gak boleh kita bagi dengan y kuadrat, tapi kita nolkan dulu salah satu ruas. Oke, jadi gini ya, kan 2y kuadrat per 5 sama dengan y kuadrat. Nah kalian bisa pakai sifat aljabar atau sifat bilangan real dari bukan sifat penambahan gitu ya. Kalian bisa istilahnya itu kita memindah ruaskan yang kanan ini, yang y kuadrat ini ke kiri gitu, sehingga dari positif jadi negatif gitu. 2y kuadrat per 5 dikurangi y kuadrat sama dengan 0. Nah ini kan sudah menjadi 0 ya, berarti kita bisa kita bisa mengeluarkan y kuadratnya itu menggunakan distributif, sehingga y kuadrat itu kita keluarkan menjadi 2/5. Ini kan 2/5 ya, ini kan 2/5 nih, dikurangi ini 1 keluar sama dengan 0 ya. Y kuadrat itu 2/5 dikurangi 1 min 3/5 ya, min 3/5 ya. Karena ini salah satunya harus 0 dan ini bukan 0 ya, berarti ini yang 0 gitu, yang y kuadratnya yang harus 0, maka y nya itu ya pasti 0 gitu. Plus minus 0 ya tetap 0 gitu, maka nilainya 0. Sehingga apa kesimpulannya
ini Y tambah 5 itu sama dengan 0 tambah 5 sama dengan 5. Nah jawabannya 5 ya teman-teman. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada komentar dan lain-lain, silahkan kalian sampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like untuk video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.